Tidak cukup saudara ngotot dengan saudara punya anak siang malam kalau saudara tidak mempunyai satu taufik daripada Allah. Malah nasihat saudara bisa mendal. Apalagi kalau saudara termasuk orang yang tidak mengamalkan nasihat itu sendiri. Marilah kita mulai kerja sekeras-kerasnya untuk menuju ke arah ini. Kedelapan, mengulangi penerapan tingkah-tingkah laku luhur yang dicatat oleh sejarah Islam. Banyak sejarah Islam ini mencatat riwayat-riwayat hidup manusia-manusia luhur, manusia-manusia baik, laki maupun perempuan. Insya Allah nanti di Masjid Jarhum malam Ahad saya akan bawa satu cerita bagian perempuan. Bagaimana itu keluhuran seorang perempuan punya niat yang soleh. Nanti kita bisa sama-sama memikirkan contoh-contoh begitu, itulah kita ulangi penerapannya kepada diri kita, pada anak-anak kita, supaya anak-anak itu melihat ada contoh, mendengar, oh begitu sebetulnya pernah manusia berbuat, saya pun akan begitu. Rangsanglah dia untuk menarik atau untuk tertarik kepada akhlak-akhlak yang luhur dan pikiran-pikiran yang simpatik. Jangan kita culkan. So, kalau culkan dia dikempit setan, dia tidak kembali pada saudara. Tidak kembali pikirannya, tidak kembali ideologinya, dan tidak kembali sayangnya kepada ibunya, kepada saudara, sama sekali tutup. Rapat hatinya sudah dirusak oleh setan. Yang ke-8. Yang ke-9, munculnya tokoh-tokoh besar yang apabila dipandang orang akan tampaklah baginya seluruh wajah Islam. Ini juga mesti usaha mewujudkan satu manusia-manusia raksasa dalam pikirannya, raksasa dalam akhlaknya, sehingga kalau orang melihat dia, yoiki Islam ini serak gitu dalam hati. Itu sudah ada sekarang. Semua kita pada tidak ada mencerminkan itu. Jadi yang dimaksud oleh Sayyidina Ali pribadi muslim. Mana itu pribadi muslim? Ketemu orang pakai sorban, pakai jenggot, kalau bicara janji tidak tepat. Dititipi duit, dimakan duitnya orang. Mana itu Islam tidak tercermin oleh pakaiannya? Kita sekarang mencari satu cermin, saudara-saudara. Koco benggolo. Buat apa? Buat Islam ini. Apa itu Islam ini? Sekarang pemuda ini mau tanya. Kalau saudara sekarang didatangi oleh pemuda, wahai kaum tua. Kalau saudara-saudara didatangi oleh anak-anak muda, baik Pak, sampai sekarang bicara tentang Islam, contohnya itu yang mana? Pas apa jawaban saudara? Saudara bawakan contoh yang mana? Jadi mestinya kita lebih dulu mempercontohkan itu. Loh iki loh, Islam itu ngene. Nek ngomong ngene, kalau mengatur begini. Waktu marah begini, waktu ketawa begini. Kalau bercanda atau main begini. Ada semuanya itu. Ya ungkap saja sejarah Rasulullah SAW. Pakailah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nanti saudara akan merupakan cermin yang paling besar buat Islam. Yang sekarang ini sedang dicari orang. Dan sampai sekarang belum diketemukan. Akhirnya orang-orang yang betul begitu itu akhirnya dia uzlah. Yang bakal kita ketemukan betul-betul mencerminkan Islam, tidak mau ketemu orang sudah sekarang ini. Nutup. Ngurung diri. Salah satu daripada ulama yang saya temui di Damaskus, dia bilang, saya lebih senang kalau saya uzlah saja. Ditanya oleh salah satu temannya, Bapak Guru, kalau sampean uzlah, lah ini masyarakat sampean tinggalkan pada siapa? Kalau saudara ini, kata dia, kalau sampean merupakan gembala, apa sampean mentoro? Kalau saudara punya kambing, saudara lepaskan dengan pasaran macan yang berkeliaran ini. Dia bilang, ya tapi saya tidak kuat sekarang. Saya melihat wajahnya orang ini sudah seperti saya takut. Melihat orang ini saya takut. Soal semuanya macam mithli zi'ab. Lalu dia membawa syair yang lama dikemukakan orang. Awal dhi'bu fasta'nastu lidh-dhi'bi idh awa wa sawwata insanun fakittu atilu. Dia bilang waktu serigala mengaum,
Saya lebih senang mendengar kaungannya serigala daripada suaranya manusia-manusia munafik yang kata-katanya lain, mengejek agama, mengejek aulia dan sufia. Kata dia, saya lebih baik tidak dengar dan tidak melihat. Tak kuat, saudara-saudara. Jadi sekarang kalau ada orang yang kita bisa tonjolkan sebagai kocok benggolo, dia tak mau sudah. Wes aku tak ngurung awak wae wes. Lah ini saking apanya, saudara-saudara? Ya terang-terang saja, saking keseronnya kita semua. Karena itu, marilah kita mewujudkan satu manusia raksasa dalam otaknya, dalam fikirannya, dalam ilmunya, dalam akhlaknya, dalam istiqomahnya. Orang melihat dia, yo iki Islam. Tertarik kepada dia, mencontoh dia. Yang ke-10, mengisolir mereka yang masih baik dengan didikan Islam. Nah, ini sekarang ada sistem isolasi. Dalam pendidikan modern sekarang isolasi sistem. Jadi dulu orang yang sakit karena takut, karena dikhawatirkan menular penyakitnya, itu dimasukkan karantina. Ingat saudara? Itu waktu yang sakit cuma beberapa gelintir orang, dimasukkan karantina supaya tidak nular. Lah kalau yang sakit ini yang banyak, dikarantinakan di mana? Jadi sebaliknya, yang sehat sekarang ini di karantina. Jadi pemuda-pemuda yang masih kita lihat jiwanya bersih, pikirannya belum ternoda, itu kita cepat-cepat isolir. Kita kumpulkan dia di satu asrama, kita gembleng agama, akhlak, sampai nanti keluarnya mereka itu kita masukkan ke masyarakat lagi dengan pikiran sebagai contoh, sebagai kader, tidak meniru. So, dia sudah vaksinir, sudah divaksinasi, sudah diatur. Jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Masukkan saya ya Allah di satu tempat yang benar dan keluarkan saya kembali. Jangan masuk terus. Ya seperti Ahlul Kahf, pemuda Ahlul Kahfi. Melihat suasananya danu, isolasi. Masuk ke kahfi, 309 tahun keluar lagi. Saudara belum tahu ceritanya Ahlul Kahfi ini panjang lebar. Saudara bisa baca Sirajul Talibin, karangan siapa itu, Kiai dari Jampes itu. Panjang lebar di situ. Sampai orang kampung, orang kota itu semuanya pada gemeruduk melihat. Mereka syukur masih ada pemuda yang begitu bagus, selamat semuanya dari siksaan, dari godaan setan yang merupakan kerajaan yang mengganggu mereka, menyuruh menyembelih sembelihan bukan karena Allah, karena raja, suruh sujud kepada raja, sampai mereka tidak kerjakan itu. Orang semua angkat tangan kepada pemuda-pemuda itu karena berkat isolasi. Ya inilah yang saya maksud dengan isolasi. Jadi kalau masih bisa ditambah pesantren-pesantren buat putra dan putri yang masih baik, kita isolir, nanti ini kita cetak untuk mengajar yang lain. Ini produksi yang paling muhim, paling penting. Kalau orang bisa mengerjakan ini, insya Allah pahalanya besar. Asal jangan ada riya, jangan ada ujub. Bisa diterima oleh Allah, Masya Allah, sudah pekerjaan yang paling hebat. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita terima saja apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa seperti sekarang ini. Saudara-saudara, saya kira seluruh pasal dalam diktat ini sudah saya terangkan. Dan secara kebetulan bahwa malam ini saya kira tidak ada pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan pada hari Kamis yang akan datang ada pertanyaannya. Lalu setelah itu saya akan sebutkan atau terangkan pada saudara bahwa saya tadi ada teman datang mengatakan, Ustadz mengatakan pada malam Kamis yang lalu itu ulama-ulama bahlul, 50 tahun dulu ulama bahlul. Apa sebenarnya yang dimaksud? Saudara-saudara, terlebih dahulu saya mohon maaf
bahwa saudara kalau teliti isi kata-kata saya, sebab saya sudah dengar pitanya dan saya yang kebetulan bicara, yang saya maksudkan adalah ulama bahlul itu artinya tidak ngerti apa pembicaraan yang mesti dibicarakan. 50 tahun dulu kita cekcok tentang masalah khilafiyah sampai kita tawuran yang menang lawan. Karena ketidakpengertian para ulama menempatkan masalah-masalah yang mesti diketengahkan pada masyarakat yang mendengar, maka masyarakat yang mendengar ini menjadi berantakan. Kalau berantakan ini yang lawan yang kuat. Itu maksud saya. Saya pun mengatakan selama 50 tahun dulu, selama kita ulama 50 tahun dulu masih bahlul kita, jadi termasuk kita sendiri. Gak tahu milih apa yang mesti dibicarakan. Dalil tahlil talqin akhirnya setasbih, dak pakai tasbih, nawaitu dak pakai nawaitu, beduk dak pakai beduk. Akhirnya golongan komunis maju. Ngondonya mereka punya kemenangan tahun 65. 48 di Madiun, lalu 65. Ini kekuatan komunis karena kita punya lengah. Lengahnya kita karena lengahnya ulama yang tidak bisa memilih membicarakan maudhu. Bukan bahlul dalam tidak mengerti hadis. Ngerti hadisnya, cuma menempatkan masalah ini sehingga betul-betul bermanfaat, membangun umat itu tidak. Suatu kesalahan kalau kita tidak boleh kebahlulan. Satu kesalahan kalau kita ulama membicarakan masalah khilafiyah lebih dulu. Itu sudah salah. Saudara bicara sama anak di sekolah dasar, kalau saudara anak kelas 1 atau di taman kanak-kanak, saudara mau ajari aljabar, ini salah. Saudara mesti ajari dia garis lurus, garis miring, garis itu dulu. Lalu A, B, C.